Apakah bisa orang memberi makan jin? Saya bisa memberi makan jin, nggak nunggu orang. Saya bisa ngasih makan jin. Ya Habibi ya Muhammad. Apa benar orang yang tidak percaya dukun syahadatnya bisa menjadi batal? Dan apakah benar orang yang bisa berkomunikasi dengan jin itu memang ada, atau juga bisa memberi makan kepada jin itu apa memang ada? Mohon jawabannya. Tentang tidak percaya dukun, syahadatnya batal. Kita tadi dengar hadis riwayat Muslim, kita dengar hadis riwayat Ahmad yang Hasan, sanadnya Hasan. Siapa yang mendatangi dukun dan dia percaya apa yang dikatakan, maka dia telah kufur dengan apa yang diturunkan oleh kepada Nabi Muhammad. Tidak diterima salatnya 40 hari. Kalau apa maksudnya? Enggak percaya dukun, syahadatnya batal. Kalau tidak percaya bahwa dukun itu ada, yang dimaksud, kalau dimaksud dukun itu sihir, kalau sihir Allah sebutkan dalam Al-Quran, sihir ada. Jin ada, Allah sebutkan dalam Al-Quran. Kalau enggak percaya itu karena itu Al-Quran sehingga dinyatakan tidak percaya Al-Quran, bisa jadi. Tapi kalau enggak percaya ini dukun, enggak percaya ini tukang sihir, bukan sihirnya tapi orangnya, saya enggak percaya, maka enggak ada hubungannya sama syahadat. Enggak ada hubungannya sama syahadat. Baik. Tentang kelanjutannya, apakah orang itu bisa berkomunikasi sama jin atau memberi makan jin? Kalau dinyatakan bisa, semuanya bisa. Kalau dinyatakan apakah mungkin, selama jin itu ada, maka orang itu mungkin. Seperti halnya jin bisa komunikasi sama manusia. Itu dalam Al-Quran surat jin itu, ketika jin mendengar ayat hadis Nabi atau Al-Quran dibacakan oleh Nabi SAW, Allah menyatakan dalam Al-Quran, jin mendengarkan ucapan Nabi SAW, kemudian jin itu kembali ke kaumnya berdakwah ilallah, sehingga banyak jin yang masuk Islam dan jadi sahabat Nabi SAW. Karena jin itu ada, walaupun beda alam dengan kita, maka komunikasi dengan jin itu bisa jadi. Apakah bisa orang memberi makan jin? Saya bisa memberi makan jin, enggak nunggu orang. Saya bisa ngasih makan jin. Ustadz Amin bisa ngasih makan jin. Anda bisa ngasih makan jin. Gimana? Lihat Nabi SAW, kita dilarang istinja dengan tulang. Tulang dilarang kita istinja. Padahal yang dilarang itu istinja, membersihkan kotoran dengan makanan. Tulang bukan makanan, tapi bukan makanan kita. Kenapa dilarang oleh Nabi? Karena itu makanan saudara kamu dari jin. Maka kita disunahkan ketika mau buang tulang, baca Bismillahirrahmanirrahim, buang tulangnya. Sehingga yang bisa makan makanan yang di tulang itu hanyalah jin muslim. Jin kafir enggak bisa mendekat. Allah alam, apa enggak kelihatan dengan tulang itu, ya? Apa menjadi makanan yang beracun bagi jin karena dibacakan bismillah, jin kafir? Allah alam. Allah, Nabi tidak menjelaskan itu dan kita tidak perlu minta tahu kenapa jin kafir tidak bisa makan. Yang jelas Nabi mengatakan kalau buang tulang baca bismillah sehingga jin kafir tidak bisa memakannya. Saya pernah tanya dengan orang yang ada komunikasi sama jin. Yang dimakan sama jin itu tulang itu apanya? Kita kok nggak kelihatan tulang itu potong habis gitu loh. Karena aura, jadi tulang itu ada semacam auranya gitu. Allah alam, ini kata orang sahabat saya yang ada komunikasi sama jin. Jadi setiap tulang itu ada semacam kayak kita itu apanya ya, ada baunya, itunya yang dimakan sama jin. Bukan tulang yang keras itu yang dimakan. Jadi yang melapisi tulang itu yang dimakan sama jin. Walhasil masuk akal, masuk akal. Yang jelas
untuk memberi makan jin saya bisa. Ketika saya membuang tulang, saya niatkan ini untuk saudara saya muslim dari jin, saya bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Saya telah ngasih makan jin. Enggak ada hal yang perlu dipermasalahkan gitu loh. Tidak ada hal yang perlu dipermasalahkan. Nah, itu hal yang biasa. Apakah orang bisa komunikasi sama jin? Tidak ada masalah kalau dikatakan bisa, bisa. Bisa, dan itu ada ilmunya, ada caranya gitu loh. Dan berapa banyak para solihin kita ada komunikasi sama jin. Bahkan jangan terkejut, ada yang menikah sama jin. Di kalangan habaib ada yang menikah sama jin. Dan ada kitabnya. Karena dia ketika Allah buka itu alam kepada beliau, maka alam yang gaib bisa menjadi kelihatan. Tapi itu tidak bisa merubah hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan itu enggak ada manfaatnya. Para aulia as-salihin yang ada komunikasi sama jin itu jinnya ingin khidmah. Jinnya ingin belajar. Berapa banyak dari ulama kita, para salaf kita, jin ikut hadir di majelisnya. Jin ikut ngaji sama dia. Wal Habib enggak butuh sama jin, jinnya yang butuh. Dan masih banyak lagi kisah-kisah yang indah. Yang jelas tidak ada untungnya komunikasi sama jin kalau Anda bukan niat untuk dakwah. Jika jin datang, mungkin di tempat kita ini ada jin yang hadir di sini dengarkan ceramah kita, enggak ada masalah, biarkan dia duduk. Nah, ini enggak tahu ini jin apa manusia, enggak paham. Artinya enggak usah dibikin repot gitu loh. Jin makhluk Allah seperti kita. Ya, yang Allah izinkan mereka melihat kita, kita tidak bisa melihat mereka. Enggak usah takut berlebihan. Biarkan mereka hidup dengan alamnya. Bagaimana sikap kita dengan jin? Jangan kita ribut dengan dia, ada apa? Biarkan dia, kau mau hadir majelis kita, ahlan wa sahlan. Mau ngaji dari kita, ahlan wa sahlan. Untuk kita berusaha masuk ke alam jin untuk apa? Untuk apa? Tidak dianjurkan oleh Nabi SAW untuk itu, betul. Tidak ada anjuran untuk kita masuk ke alam jin, karena tidak ada manfaatnya. Bahkan mudarat yang iya, kalau enggak siap dan kita enggak kuat. Karena itu jangan takut gangguan jin, baca wirid, istiqamah salat duha. Pernah kita sampaikan orang yang istiqamah salat duha, jin tidak berani mendekat. Bahkan kalau dekat, jinnya kemanusiaan. Nanti kalau ada orang kejinan, ini ada jin kena kemanusiaan, kena manusia dia. Kerasukan manusia. Ada manusia kerasukan jin, ada jin kerasukan manusia. Sehingga bangsa jin itu ketika melihat dia, orang yang kerasukan manusia itu, ini kena manusia ini. Ini kena manusia. Seperti kita ketika orang kena jin, tingkahnya beda, jerit, teriak dan lain. Oh, ini kena jin ini. Jin juga gitu. Ketika mendekat dengan orang istiqamah salat duha dengan khusyuk dan hatinya hadir, Allah beri kekuatan. Jin mendekat, memaksa mendekat, dia kesurupan. Subhanallah, begitu indah syariat Nabi SAW. Yang jelas hiduplah dengan kehidupan yang normal. Ya. Nabi syariat menyuruh kita hidup normal. Jalankan kehidupan Anda, jangan khawatir dengan alam jin dan seterusnya. Dan jangan sekali-kali minta tolong sama jin. Itu tidak dihimbau oleh ulama. Jangan minta tolong dengan jin. Karena jin itu punya sifat ingin, kalau orang yang hutang budi sama dia, maka dia akan diperbudak sama jin itu. Disuruh hal-hal yang aneh, walaupun tidak sampai ke kekufuran ya. Banyak orang-orang itu yang minta tolong sama jin, jin balik minta sama dia. Apa? Suruh cari cecek, ratusan cecek. Disiksa sama jin, ada apa? Kalau memang perlu bantuan, datang ke orang saleh, minta doa orang saleh, ziarah kubur aulia salihin. Idza dagat alaikal umur fa alaika biziarah kubur. Kalau sudah ada masalah yang terdesak, kita enggak bisa jalan keluar, datang ke aulia salihin yang hidup atau yang sudah meninggal, tawassul kepada mereka untuk Allah membantu kita. Hakada mudah, saya kira enggak perlu dipermasalahkan lagi ya. Kita dikasih akal oleh Allah, gitulah. Kita dikasih akal oleh Allah. Ketika ada orang pengobatan yang aneh, itu para solehin kita
tidak tertarik hal itu. Para solehin kita ketika ada yang sakit disuruh ke dokter, disuruh habis ke dokter dikasih bacaan Al-Fatihah, salawat, zikrullah, minum. Gak ada kita temukan para aulia solehin kita itu ketika ada orang datang dikeluarkan batu dari perutnya, kemudian ada jarum dari kepalanya, kemudian paku, macam-macam, silet. Maaf, saya nggak percaya. Saya nggak percaya hal itu. Mau terserah, ini hak saya untuk saya sampaikan. Dan saya tidak melihat orang-orang saleh yang saya temui melakukan hal itu. Maka saya putuskan untuk saya, ya, saya nggak percaya itu. Baik dia itu dengan figur ustadz, dengan figur habib, dengan figur dukun, maaf saya nggak percaya. Maka saya sarankan orang yang sama seperti saya, ayo Anda sakit ke dokter. Anda sakit datangi orang saleh yang benar-benar kita yakin istiqamah, khusyuk sama Allah, untuk dimintakan oleh Allah. Ketika keluar paku di sini, keluar jarum di sini, kemudian ngomong diganggu tetangganya, diganggu saudaranya, ini fatan. Ini fatan. Ini fatan. Kata Habib Umar, jika ada seseorang mengatakan kamu diganggu fulan, kamu diganggu fulan, ini kadzab. Ini dari beliau. Ini kadzab. Kenapa? Kalau dia memang diberitahu oleh Allah bahwa dia diganggu oleh fulan yang disebutkan tadi, dia pasti tidak akan mengucapkan karena amanah. Dia tidak dikasih tahu oleh Allah kecuali dia orang saleh, dapat ilham min Allah. Dia orang saleh. Orang saleh menjaga tidak menimbulkan fitnah. Dia obati penyakitnya, selesai. Gak dikasih tahu siapa yang ganggu. Walaupun itu diganggu orang. Kalaupun memang diganggu orang, maka kalau dia orang saleh, dapat ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, benar dia diganggu saudaranya, diganggu tetangganya, diganggu temannya, dia tidak mungkin mengucapkan itu. Dia rahasiakan itu dan dia obati penyakitnya, selesai. Tapi kalau ada orang menyatakan dia diganggu fulan, kamu diganggu temanmu fulan, kamu diganggu saudaramu fulan, diganggu tetanggamu fulan, kadzab, dia enggak tahu. Dia enggak, berarti dia bukan orang saleh. Kalau bukan orang saleh, kata Habib Umar, dari mana dia kabar? Kabar ini dari mana? Ngarang. Hanya mengarang. Nah, karena itu jadilah orang pintar, jadilah orang cerdas. Allah beri kita akal, udah zaman udah maju semacam ini. Para aulia salihin itu ke dokter. Para aulia gutubuz zaman itu masih ke dokter. Anda nggak mau ke dokter. Gutub zaman, ketua aulia itu kalau sakit ke dokter. Karena itu datangi dokter yang ahli dalam bidangnya. Dan kalau perlu datang ke ustadz, cari ustadz yang saleh, yang takwa, minta doa mereka. Udah selesai. Ya khair. Nabi bersabda, "Man bana masjidan banallahu baitan fil jannah." Siapa yang ikut membangun masjid, maka Allah akan membangunkan rumah di surga. Pondok Pesantren Nurul Iman akan membangun masjid 2 lantai plus aula, maka kami mengajak untuk kita dan Anda mendapatkan rumah di surga. Kami membutuhkan 2.000 orang per orang, 100.000 per bulan selama 1 tahun. Silahkan Anda daftarkan diri Anda atau almarhum dari orang tua keluarga Anda yang sudah meninggal, atau Anda niatkan untuk putra Anda supaya menjadi putra yang saleh salehah. InsyaAllah dengan masjid di Pondok Pesantren Nurul Iman yang insyaAllah makmur dengan sholat, qiyamul lail, zikir, majelis taklim, belajar agama Allah. Setiap kalimat, setiap bismillah, setiap ilmu Anda dapat pahala. Setiap rakaat Anda dapat pahala. Hani'an lana wa hani'an lakum kalau kita punya rumah di surga Allah. Mudah-mudahan Allah mencatat kita sebagai hamba yang punya rumah di surga.